luar biasa nih Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Suhernomo. Selamat datang Pak Suhernomo. Beliau KTT PT Adri Indonesia Ibu. Selamat datang Pak, selamat siang. Ya Pak Suhernomo, lumayan ya, ada 3 pertanyaan sepertinya nih ya. Pertanyaan pertama, dalam situasi pandemi COVID-19, manajemen ADAR Indonesia plus mitra kerjanya dan pekerja tambang melakukan perubahan dalam Respiratory Protection Program, yaitu wajib memakai masker kain dalam kondisi paparan non-debu, khususnya di area tambang dan hauling road. Khususnya untuk area tambang dan hauling road belum ada kewajiban, Ibu. Khusus di pelabuhan sudah ada kewajiban menggunakan masker N95. Beberapa area tertentu, misal gudang kimia, ada rambu wajib masker. Mohon masukan saran atas kondisi di atas, khusus area tambang dan hauling road. Bagaimana, Ibu? Oke, baik. Terkait dengan hauling road ya, kalau dari beberapa kali perjalanan ke area tambang, sepertinya banyak debu juga ya di area hauling road. Namun memang kan tidak ada aktivitas yang spesifik kalau di hauling road, lebih banyak di dalam kendaraan gitu ya orangnya. Mungkin maintenance saja paling Bu. Ada beberapa mitra kerja yang melakukan maintenance di jalan di hauling. Kalau misalnya memang ada aktivitas di hauling road tersebut seperti maintenance jalan, maka memang wajib menggunakan respirator gitu. Meskipun itu hauling road, karena memang kan ada sumber debu ya, banyak debu di sana. Dan kemudian yang perlu diingat lagi adalah respirator ini kan APD ya, PPE. Artinya dia metode pengendalian yang terakhir. Kita lakukan metode pengendalian yang lain, engineeringnya, administratifnya, misalnya bagaimana proses wettingnya ya, biasanya kan wetting jalanannya ya supaya dia tidak berdebu gitu, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian mengenai kewajiban untuk menggunakan masker kain. Ya, masker kain ini kan sebetulnya terkait dengan COVID ini dalam rangka mencegah ada droplet cairan yang keluar dari mulut kita ataupun dari orang lain ke kita gitu. Jadi ini sebagai benteng aja gitu. Nah, untuk COVID-19 memang dia kan menularnya itu bisa lewat percikan liquid dari tubuh seseorang, apakah pada saat dia bersin, pada saat batuk, ataupun pada saat berbicara, karena rupanya pada saat berbicara pun ada droplet liquid gitu ya yang dilepaskan oleh orang tersebut. Yang paling penting terkait dengan COVID-19 ini adalah menjaga physical distance ya, jarak 2 meter gitu. Kemudian selain physical distance juga secara reguler membersihkan surface. Kemungkinan ada droplet cairan dari seseorang yang kemudian mungkin ada di meja, ada di pegangan pintu dan sebagainya, itu harus secara kontinu dibersihkan dengan menggunakan desinfektan. Namun untuk menggunakan masker kain itu saat ini yang disarankan oleh WHO, disarankan juga oleh pemerintah kita, saya rasa itu merupakan suatu upaya yang baik untuk dipertahankan. Iya. Oke Bu, tadi ada disampaikan juga beberapa area tertentu, misal gudang kimia ada rambu wajib masker. Nah, perlu ada rambu khusus nggak Bu untuk memakai masker gitu di area gudang kimia? Iya. Mungkin ini masih nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi ya mengenai gudang kimia. Jadi terkait dengan gudang kimia perlu diidentifikasi juga ada bahan kimia apa saja di gudang tersebut. Ada yang sifatnya mudah menguap atau tidak. Kalau ada bahan kimia yang mudah menguap atau ada sumber-sumber gas, itu memang kita wajib menggunakan masker yang menggunakan cartridge gitu ya untuk uap dan gas. Tapi kalau misalnya di gudang kimia tersebut lebih banyak liquid dalam drum yang tidak mudah menguap gitu ya, padatan-padatan yang tidak menguap, mungkin tidak perlu pakai masker. Jadi memang perlu dilihat lagi di gudang tersebut ada material apa saja. Dan yang menarik lagi di gudang itu kan biasanya ada forklift ya, forklift yang keluar masuk ya. Itu forkliftnya apakah elektrik atau menggunakan solar?
Nah itu emisi dari forkliftnya ini yang justru harus diperhatikan juga karena dia bisa menjadi sumber kontaminan. Kalau forklift yang elektrik, dia itu tidak ada emisi CO, SOX, NOx itu tidak ada. Tapi kalau forkliftnya menggunakan yang solar, itu akan ada potensi sumber pajanan ke dalam udara gudang. Gitu. Jadi memang perlu dievaluasi lagi untuk laboratorium, dicek apakah ada sumber yang spesifik, apakah dari bahan kimia yang disimpan, ataukah dari forklift, atau mungkin ada kendaraan lain yang keluar masuk ke dalam gudang. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan kembali. Baik, terima kasih. Ya. Oh, ini ada terakhir Bu, pertanyaan dari Pak Suhernomo. Selama pengalaman Ibu di tambang terbuka, di mana yang mewajibkan area tambang menerapkan kewajiban menggunakan masker? Oke. Terus terang selama ini mungkin kalau saya melakukan HRA saya kurang banyak menanyakan mengenai kebijakan perusahaan, ya apakah diwajibkan menggunakan masker atau tidak. Ada beberapa memang perusahaan yang konsisten menggunakan masker, kemudian ada yang juga cuek gitu ya, tidak menggunakan masker. Untuk yang betul-betul ketat dalam menerapkan kewajiban menggunakan masker, saya rasa perlu nanti akan coba saya tanyakannya ke teman-teman yang di ESDM, mungkin ada informasinya. Saya kurang tahu informasi itu. Iya. Oke. Iya. Mungkin saya. Oke Pak ya. Oke katanya. Tanyakan ke Mas Warid dia Pak. Mungkin Mas Warid lebih banyak tahu nih. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Ibu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Aminah dari PT KHS. Ingin menanyakan untuk pekerja yang terpapar langsung debu dari semen karena perusahaannya merupakan konstruksi ya atau maintenance jalan debu ya. Apakah cukup dengan APD saat ini menggunakan masker N95 atau perlu kendali tambahan lain? Oke. Untuk debu semen ya, terkait dengan konstruksi sebetulnya dengan N95 cukup karena sumber pajanannya hanya debu saja. Tapi kembali lagi mengenai kenyamanan kalau dia menggunakan N95 dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Apakah mereka nyaman atau tidak. Kemudian diperhatikan lagi mengenai N95 yang digunakan, apakah setiap hari memang diganti gitu. Jadi dipastikan N95 yang digunakan itu memang dia tidak terlipat, kemudian ada ada bekas-bekas lipatan atau ada yang robek dan sebagainya, itu menjadi tidak efisien lagi gitu dalam melindungi sistem respiratori kita. Oke, Mbak Amina. Sudah oke Mbak Amina ya. Mungkin juga di semen ada silika ya. Jadi perlu memang tadi ya balik lagi proses rekognisi itu penting Bu ya. Apa aja bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau pekerja ya. Iya, betul. Ada silika itu kalau di jalanan biasanya kalau terkait dengan construction, tanah gitu ya, itu kemungkinan besar ada silika. Kebetulan ini KHS ini salah satu yang kontraktor yang ada Bu untuk maintenance di jalan di hauling road tadi. Jadi salah satu maintenance-nya menggunakan semen tadi. Oke. Ya, Mbak Aminah. Selanjutnya kita ke pertanyaan Dr. Faisal Ablansa. Oke, Dr. Faisal, Assalamualaikum Ibu Mila. Semenjak era COVID-19 ini, PT Adar Indonesia mewajibkan pemakaian masker kain di area tambang. Pekerja tidak akan bisa masuk area kerja bila tidak mengenakan APD lengkap. Pertanyaan saya, apakah menurut Ibu kebijakan kita ini ke depannya akan menurunkan resiko CWP? Ataukah ada hal lain yang perlu ditambahkan agar kita dapat menurunkan resiko CWP ini? Sekian Ibu. Baik. Dr. Ablan. Ya. Baik, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Kalau untuk masker kain tidak bisa melindungi kita dari debu coal ya, debu batu bara, kemudian juga diesel partikulat meter tidak. Kalau debu kain itu sebetulnya dia
ukuran porinya kan cukup besar gitu ya kalau kain ya. Jadi sebetulnya berlapis-lapis itu hanya untuk mencegah supaya tidak ada split ini aja sih fluida dari mulut kita sebetulnya. Ya, tapi kalau terhadap debu itu memang tidak ada fungsinya kalau untuk masker kain. Jadi baiknya memang tetap minimal menggunakan N95. Tapi kalau untuk non debu, untuk pandemi COVID-19 ini apakah cukup ya Bu ya untuk menggunakan masker kain saat ini? Cukup apabila dikomplementari dengan tadi physical distancing ya, dengan disinfecting. Jadi tetap tidak melakukan gathering, kumpul-kumpul, ngobrol gitu ya. Tetap itu harus diperhatikan rambu-rambu yang lain. Nah. Terima kasih Dr. Ablan sudah oke. Satu, dua, tidak ada. Oke, berarti sudah oke. Kita menghemat waktu ya. Ini sudah lewat beberapa menit. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Eka Hamdani dari SIS Adaro, Site Adaro. Ada 2 pertanyaan Ibu. Yang pertama, untuk pengendalian fume dalam welding pada saat hasil pengukuran logam nilai ambang batas. Sedangkan tinggal tidak memenuhi NAB pada alat ukur di breathing zone, padahal sudah menggunakan blower dan lain-lain. Bagaimana cara untuk mengurangi exposure fume dari logam yang kebanyakan bekerja di area terbuka? Itu untuk satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, apakah pekerja yang bekerja di area fuel tank dan fuel station wajib menggunakan PPE tipe R atau RPE ya Bu ya, RPE Respiratory Protection Equipment tipe R, seperti itu Bu. Baik, terkait dengan fume dalam kegiatan welding, sebetulnya tadi sudah sempat dijelaskan ya bahwa memang yang disarankan menggunakan yang pump air purifying respirator atau PAPR gitu. Nah, ini bekerjanya di area terbuka, oke. Kemudian hasil pengukuran dari pajanan logamnya di bawah NAB ya. Tapi kembali lagi bahwa yang namanya karsinogen itu sebetulnya tidak memiliki NAB, tidak memiliki nilai ambang batas. Artinya sesedikit apapun dia memajani kita ada potensi menyebabkan kanker. Nah, dan fume dari welding ini sudah confirm sebagai karsinogen, penyebab cancer. Jadi dengan kata lain memang meskipun hasil pengukurannya di bawah NAB, tapi kita perlu bear in mind lah bahwa kita harus selalu ingat bahwa yang namanya fume dari kegiatan welding itu sebetulnya tidak memiliki NAB dan dia karsinogen. Jadi tetap harus dilindungi dengan respirator. Respiratornya yang mana memang disarankannya kan yang PAPR. Tapi kalau untuk kegiatan yang outdoor saya rasa banyak dilution ya dari aliran udara, angin dan sebagainya. Jadi mungkin dengan N95 sudah cukup. Kemudian untuk pekerja di area fuel tank, fuel station. Nah di sini fuelnya itu ada di dalam tangki kan ya? Ya, dalam tangki Bu. Jadi dia ada area station untuk fuel tank. Okay. Biasanya ada operator untuk di area fuel tanknya atau fuel stationnya. Fuel stationnya itu solar ya? Oke. Kalau kondisi seperti itu kayaknya tidak perlu tipe R. Jadi tipe R ini apabila misalnya dia bekerjanya itu seperti di proses pengeboran minyak ya, ada mist dari minyak. Jadi debu-debunya itu bercampur dengan minyak. Kalau di fuel tank saya rasa fuelnya ada di dalam tangki. Mungkin tidak terlalu memerlukan tipe yang R karena tidak ada mist, tidak ada droplet-droplet minyak di sana. Gitu. Ya, mungkin tadi ini Bu maksudnya Mas Eka untuk pengukuran fume semua rata-rata parameternya itu di bawah NAB Bu, tapi untuk parameter timbal itu di atas NAB. Nah, langkah pengendalian yang sudah dilakukan saat ini menggunakan blower dan lain-lain. Mungkin juga pengaturan area fabrikasinya ya, area welding fume. Nah, mungkin dari Ibu, apakah ada cara lain nih Bu
untuk mengurangi paparan ataupun dari nilai timbal tadi Bu yang melebihi nilai ambang batas untuk menurunkan lah mungkin seperti itu. Jadi kalau dari penjelasannya kan kegiatannya outdoor ya Pak, outdoor kemudian sudah pakai blower. Sebetulnya di outdoor dengan blower itu sudah cukup sebetulnya untuk meremove atau mendilute, mengencerkan uap-uap logam. Namun untuk melihat efektivitasnya, baiknya dilakukan biological monitoring. Artinya kita ambil sampel urin dari pekerja kita atau sampel darahnya, kemudian kita ukur apakah ada kandungan timbal di dalam urin atau darahnya, itu menggambarkan apakah sudah ada timbal yang terabsorpsi masuk ke dalam tubuh. Jadi perlu di-couple ya antara kita melakukan air monitoring atau monitoring udara dengan monitoring biologis. Gitu. Mas Eka, bagaimana Mas Eka? Untuk sementara oke Bu, tapi ya keadaan lapangan kan tidak punya pump seperti yang Ibu lihat, yang Ibu jelaskan tadi ya, itu kebanyakan pakai yang masker merek apa ya, lupa ya, pokoknya nggak ada pumpnya gitu. Jadi sehingga permasalahannya sekarang itu kita mengandalkan ventilasi ya, tapi karena ini terbuka sehingga kita mengandalkan arah angin jadinya gitu. Nah, sehingga tapi patokan arah angin di lapangan itu susah juga ya. Yes. Di mana-mana. Iya, harus bawa windsock dong Pak kemana-mana ya. Untuk melihat arah anginnya kemana. Tapi kalau untuk aktivitas yang welding di outdoor itu relatif sih tidak ada build up kontaminan gitu. Jadi insya Allah dengan blower tadi sudah cukup Pak. Tapi karena ini jadi temuan ya, follow up-nya diminta Bu Rizka tulus nih. Ini gimana caranya nih selain blower katanya? Ya turun ukur aja urinnya Pak. Ya, tapi biological monitoring ya Bu ya, dari MCU ya Bu ya. Betul. Biological monitoring aja untuk memastikan kalau kita kan tadi ukur di breathing zone di luar. Nah, kemudian yang sudah terabsorpsi ke dalam tubuhnya ada atau tidak. Jadi kita lakukan biological monitoring. Nah, pada saat nanti melakukan biological monitoring itu perlu diperhatikan medianya ya, apakah di urin atau di darah. Dilihat dulu NAB-nya Pak. Kadang-kadang kalau saya tidak keliru, timbal dalam urin itu nggak ada NAB-nya, tidak ada BEI. Kalau biological monitoring bukan NAB namanya, tapi IPB atau Indeks Pajanan Biologi, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya BEI, Biological Exposure Indices, gitu. Ya. Jadi di BI ada sih Bu, cuman karena kita ikut Permenaker sama Permenkes, kayak kita ngacu ke sana kan, cuman standarnya apa, ternyata dia nggak punya NAB ya Bu ya, sehingga apapun angkanya tetap menjadi karsinogen bagi tubuh kan gitu. Iya, kalau untuk fume betul karsinogen. Gitu, karena dia campuran kan Pak, kalau fume itu ada segala macam di situ, campuran logam-logam, ada gasnya juga. Ya, jadi memang dikategorikan oleh IARC sebagai karsinogen. Nah, untuk biological monitoring timbal, seingat saya jadi tidak ada dalam urin, jadi harus dalam darah. Bu. Tidak melalui urin ya. Darah. Iya. Nanti dicek lagi aja di BEI-nya atau di IPB-nya. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Sampai jumpa di konvensi Bu. Ya. Insya Allah. Sudah pasca COVID ini selesai Bu. Iya, insya Allah Pak. Iya. Sudah ada yang mengantri lagi Bu ya. Oke, terima kasih Mas Eka. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Roni ya. Pak Roni menanyakan, untuk APD masuk ke area gudang bahan kimia, cat oli dan lain-lain, atau masuk ke lab, apakah APD-nya misalnya salah satu masker wajib tersedia? Oke, maksudnya apakah APD wajib tersedia di area gudang tersebut itu Bu? Seperti itu, gimana menurut Ibu? Iya. Atau memang baik. Terkait gudang nih ya, jadi ada beberapa pertanyaan tadi gudang. Sepertinya alhamdulillah nih teman-teman aware ya, concern dengan adanya airborne kontaminan di area gudang. Kembali lagi mungkin yang harus dilihat, pertama ada bahan kimia apa di sana, kemudian yang kedua berapa lama kita ada di gudang. Apakah kita 8 jam ataukah dia hanya sewaktu-waktu gitu ya.
Kalau misalnya memang lama di gudang 8 jam gitu, maka APD-nya ini menjadi sangat penting. Tapi kalau misalnya hanya keluar masuk saja, saya rasa dengan N95 sudah oke lah gitu ya. Bisa untuk memprotek. Nah, kecuali misalnya memang di gudangnya itu stay-nya cukup lama, seperti laboratorium nih. Mungkin kalau teman-teman di laboratorium banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang mudah menguap, maka dia harus menggunakan respiratornya yang menggunakan cartridge untuk uap kimia tertentu. Jadi dievaluasi juga di laboratorium bahan kimia yang digunakan apa, pelarut organik yang mudah menguap jenisnya apa. Nah, nanti akan disesuaikan dengan cartridge-nya gitu. Jadi ada cartridge untuk asam, ada cartridge untuk basa, ada cartridge untuk uap organik dan sebagainya. Gitu. Jadi nanti akan berbeda lagi cartridge-nya. Kuncinya tetap harus rekognisi. Ada bahaya apa di sana? Ya. Ya. Pak Roni, udah oke Pak Roni? Ya, siap. Terima kasih, Mbak Isa. Oke, terima kasih Pak Roni. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Jili Bella. Beliau merupakan IHOH dokternya PT Indonesia, Bu. Jadi, izin bertanya, berapa lama waktu yang direkomendasikan untuk kita melakukan evaluasi dalam siklus hygiene industri? Nah, kalau di Adarul, Bu, sebenarnya kita sudah ada pengukuran wajib itu 1 tahunan, dan per 3 bulan kita walkthrough survei untuk monitoring dari hasil pengukuran yang kita sudah lakukan dalam setahun sekali itu. Nah, kalau dari saran Ibu ataupun masukan dari Ibu, apakah ada waktu yang direkomendasikan untuk kita melakukan proses evaluasi untuk siklus aktivitas hygiene industri ini sendiri? Dengan yang disampaikan tadi, 3 bulanan melakukan walkthrough survei, kemudian setiap tahun melakukan pengukuran ya, air monitoring, itu praktek yang sudah cukup bagus menurut saya. Karena sebetulnya air monitoring itu kalau kita lihat siklus dari NIAS ya, ini saya kalau mengkritisi aturan pemerintah Indonesia nggak berani gitu. Kalau di Permenkesnya kan setiap tahun, padahal seharusnya tidak diperlukan setiap tahun, ya kecuali memang ya, ada kondisi-kondisi misalnya pajanannya di atas NAB, gitu ya. Maka itu kita harus, bahkan kalau pajanannya di atas NAB, kita lakukan pengukuran tiap bulan sampai betul-betul masalah itu solve, gitu ya. Sampai pajanannya itu sudah di bawah, bahkan industrial hygienist itu kita nggak bicara NAB, tapi kita bicaranya apa coba? Action level. What is action level? Action level itu half NAB, 50% NAB. Jadi NAB itu udah ketinggian buat kita. Begitu hasil pajanan itu sudah setengah NAB, itu sudah action level, artinya kita harus sudah mulai kendalikan. Gitu. Kalau udah mencapai NAB itu udah telat, gitu ya. Jadi industrial hygienist fokus dengan action level 50% NAB. Nah, kemudian siklusnya berapa lama? Tadi kan kalau dari government per tahun ya, setiap tahun kita melakukan monitoring. Namun kalau dari NIAS sendiri sebetulnya tidak per tahun. Kalau misalnya pajanan kita ngukur tahun 2019 di bawah action level atau di bawah 50% NAB, ya kita nggak perlu melakukan lagi kecuali ada perubahan proses, kecuali ada perubahan bahan kimia yang digunakan, gitu ya. Jadi kalau kondisinya stabil, ya sudah mungkin kita bisa lakukan lagi 3 tahun mendatang ya, atau berapa tahun mendatang. Nah, namun mungkin karena pemerintah ini sangat concern, ingin menjaga kesehatan dari warga negara Republik Indonesia tercinta ini, jadi dibuatlah aturannya setiap tahun gitu loh. Nah, which is that's good gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin pemerintah kan pasti punya alasan. Jadi ya kita lakukan setiap tahun. Seperti itu. Dan jangan lupa data hasil pengukuran itu harus selalu disimpan dan dievaluasi, dibuat trennya. Dari tahun misalnya 2000 seperti apa, 2001 dan seterusnya sampai 2020 dan seterusnya, dibuat trennya, datanya selalu dikolek, dikumpulkan sehingga kita punya data cohort ya yang long term gitu. Kadang-kadang di lapangan itu yang saya temukan dan saya rasakan gitu ya,
jarang sekali perusahaan yang melakukan hazard surveillance gitu. Jadi di collect datanya, dilihat trennya, dianalisis itu jarang banget. Jadi misalnya tahun lalu saya melakukan HRA, tahun depan melakukan HRA itu kayak single study aja yang terpisah satu sama lain. Nah ini mungkin yang perlu ditekankan ke teman-teman industrial hygienist. Mari kita belajar statistik ya. Mari kita melakukan data collection. Zaman revolusi 4.0 ini adalah big data era ya, eranya big data. Jadi kita harus mulai concern dengan data-data yang bertebaran di meja kerja kita. Ayo kita melakukan dikumpulkan gitu ya. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, siklusnya berapa lama? Aturan dari Permenkes itu setiap tahun. Di Permenaker juga sama, setiap tahun. Oke. Termasuk juga di ISDM meminta laporan kita juga Bu setiap tahun sekarang. Jadi mau nggak mau tetap tiap tahun melaksanakan pengukurannya. Iya. Kalau tadi kan yang secara 1 tahun kan biasanya kita menggunakan vendor ya Bu untuk pengukuran aktivitas debu dan lain-lain itu masih bisa dilakukan setahun sekali. Nah untuk proses walkthrough survey apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk memonitoring dari hazard yang ada yang berdampak terhadap respiratori, karena kan kita misalnya tidak punya alat nih Bu, kalau misalnya setahun sekali kan kita bisa menggunakan alat vendor gitu. Apakah kita hanya lihat secara visual seperti inspeksi pada umumnya, oh udah visualnya debunya mulai banyak, nah berarti sudah mulai kita melakukan pengendalian, atau adakah langkah-langkah untuk kita melakukan monitoring ataupun walkthrough survei tadi per 3 bulan seperti itu Bu? Iya, jadi untuk walkthrough survei itu pada saat kita survei harus bawa checklist gitu ya, checklist kita ada di area mana, kira-kira yang teridentifikasi apa. Kalau walkthrough survei itu memang mengandalkan panca indera gitu ya, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita cium nih, ada bau nggak gitu di area tersebut, terus apa yang kita rasakan di sana. Kemudian juga kita banyak melakukan wawancara dengan pekerja gitu. Bapak gimana belakangan ini, sering batuk nggak, ada kesulitan bernafas nggak, bengek atau enggak gitu ya, terkait dengan sistem respiratori. Karena respiratory disease itu tidak harus penyakit, kadang-kadang misalnya gangguan dalam saat tidur, nggak nyaman karena susah bernafas, kemudian sering merasakan bengek gitu ya, dan sebagainya, itu bisa kita tanyakan juga ke teman-teman di lapangan. Jadi walkthrough survey itu kita tidak hanya melihat, tapi kita juga bertanya. Banyak menginterview ke pekerja, ada keluhan kesehatan apa, terus kira-kira dengan kondisi saat ini sudah satisfy belum sih gitu ya, dengan kondisi pengendalian yang saat ini ada, respiratornya dikasihnya bagaimana, disposable-nya beneran disposable nggak, atau misalnya satu N95 dipakai sebulan gitu ya, udah kotor, udah robek-robek, ganti-ganti gitu ya. Jadi fungsi dari jangan ada nih rekan-rekan ya. Waduh, jangan sampai gitu ya. Jadi walkthrough survei itu memang kita menggunakan panca indera, kita melihat, kita mencium, merasakan, dan kita mendengar keluhan dari karyawan gitu ya. Jadi itulah fungsi dari walkthrough survei, bagaimana kita menggunakan panca indera tadi untuk mengidentifikasi bahaya. Dan tidak hanya mengidentifikasi bahaya, tapi juga mengevaluasi kecukupan pengendalian yang existing, yang ada. Apakah sudah cukup metode pengendalian yang ada? Seperti itu. Baik. Ya. Selanjutnya, ini ada 3 pertanyaan terakhir ya, 4 pertanyaan terakhir nih. Setelah itu kita close, karena waktu juga sudah lewat ini. Kita sudah molor, karena memang biasanya kalau RPP ini 2 hari ya Bu ya. Iya. Ini 2 hari, kita padatin menjadi 2 jam, memang kayak nggak cukup. Oke, pertanyaan dari Pak Syahir. Pak Syahir ini dari TPI, Bu, Power Plan, Adaro Group. Mohon izin bertanya, untuk respiratori yang direkomendasikan pada boiler saat outage, kira-kira yang cocok seperti apa ya, Bu? Di mana debu fume di dalam sangat fine particle. Mungkin Pak Syahir? Ya. Sebelum Pak Syahir, Mbak, ada pertanyaan itu mengenai janggut. Oh iya, dari Mbak Weni, Ibu Weni. Iya, sebaiknya tidak berjanggut ya Bu ya. Kalau ibu-ibu nggak berjanggut kok, insya Allah. Nah, jadi memang mengenai hairstyle ya, facial hair ini selalu menjadi perdebatan loh, beneran saya sering dimarahin sama bapak-bapak gara-gara ini ya. Jadi
Gimana nih gitu ya. Iya boleh aja berjanggut, tapi berarti kalau misalnya kita punya facial hair, punya brewokan gitu ya, janggut atau punya kumis, maka kita menggunakan respiratornya harus yang PAPR, bukan yang tight mask gitu ya. Kalau tight fitting mask artinya yang betul-betul memerlukan dia tertutup banget dan dia tidak pakai pompa, itu kan betul-betul rely on pernafasan kita ya. Udaranya keluar masuknya dari hidung dan mulut. Artinya kalau ada celah sedikit ya ikutan masuk. Tapi kalau dengan PAPR itu kan positive pressure. Jadi di dalamnya respirator kita ini tekanannya lebih tinggi dibandingkan di luar. Tidak perlu yang tight, tidak perlu nempel gitu. Jadi itu boleh berjanggut, boleh brewokan. Nah ini makanya perlu diskusi dengan medis tadi ya. Mungkin kalau yang nggak mau clean shaven ya beli aja sendiri PAPR ya. Jahat ya masa beli sendiri ya. Artinya kalau perusahaan misalnya memang akan menyediakan yang PAPR boleh, atau mengubah bentuk brewoknya. Lihat deh di gambar yang saya share ya. Ini saya share nggak sih slide-nya? Enggak ya Mbak, nggak kelihatan ya? Ada. Coba saya lihat, saya ini dulu, saya share ya. Oke. Saya share sebentar. Kenapa ya nggak bisa ya? Aneh ini dia. Nah, semoga terbaca nih. Jadi kita lihat nih bentuk dari facial hair yang acceptable untuk respirator. Ya, yang mana nih kira-kira bentuknya yang boleh? Gitu. Ini kan yang cross itu yang tidak boleh. Yang ini boleh, ya dikit, ada jenggotnya dikit, itu boleh. Nah, lihatlah model-model jenggot yang kekinian ya. Yang sesuai dengan respirator. Gitu. Jadi nanti silakan dipelajari. Baiknya memang clean shaven baiknya. Oke. Oke, Mbak Weni sudah oke ya, Mbak Weni ya? Ya. Oke, infonya. Tadi yang kita beralih ke Pak Syahir tadi. Untuk boiler tadi ya Mbak ya? Ya. Respiratory yang direkomendasikan pada boiler saat outage. Nah, boiler itu pada saat outage saya belum pernah lihat sih. Kira-kira ada bahayanya apa, kemudian aktivitas yang dilakukannya apa. Dia grinding gitu ya, aktivitasnya. Karena debu fume di dalam sangat fine particle, jadi sangat banyak ya debu fume ya, Pak Syahir. Pak Syahir, masih ada Pak Syahir? Ya, Rizka. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya, kondisinya pada saat kita outage itu biasanya fine particle itu banyak sekali. Pertama hasil sisa pembakaran yang cukup tebal di bagian setelah di bagian furnace bagian atas itu memang sangat gelap, kemudian absorpsi cahayanya juga sebelumnya kita sudah melihat contoh yang lain Bu, gitu. Dia menggunakan N95, cuman setelah kita pelajari lagi kayaknya tidak bisa menggunakan N95, tidak cukup untuk menggunakan N95 karena selain dari fine particle itu juga rada-rada masih dalam, karena kakak itu di shutdown dulu, kemudian menggunakan semua panas, kemudian kan itu kan masuk kategori juga hanya ada beberapa lubang untuk keluar dan itu hanya 60 cm diameternya, itu memang jadi kondisinya sangat gelap sekali dalam seperti itu.
Mungkin itu masuk ke kategori IDLH ya Pak ya, karena dia confined space. Jadi ada dangerous to life dan dangerous to health juga. Jadi kalau kondisi IDLH sih baiknya memang pakai supplied air. Dari luar ada supply udaranya ke dalam. Ya, gitu ya. Dan selain dia memproteksi sistem pernafasannya dari debu, tapi juga di situ ada proteksi kecukupan oksigen. Betul. Iya, jadi saya sarankan menggunakan yang supplied air. Oh, supplied air. Ya. Gimana Mas Tahir? Bu. Makasih Bu. Ya. Sama-sama Pak Terima kasih Mas Tahir. Baik, dua pertanyaan terakhir ini Bu. Maaf, tiga. Last ya, sudah ya. Nanti kita diskusi lagi. Oke, dari Mas Hirzi, JPI, salah satu dari Adaro Group juga. Tadi Ibu Mila sampaikan bahwa beberapa kontaminan memiliki efek karsinogen, silika, dalam kurung ya. Bahkan untuk konsentrasi kecil. Bagaimana pertimbangan pemilihan kontrol, utamanya APD atau respirator, bagi pekerja yang kontak dengan debu? Apakah harus semua yang kontak dengan debu sekecil pun harus pakai respirator? Mengingat jenis pekerjaan sangat banyak, operasional dan support, dan faktor cuaca angin yang mempengaruhinya. Gitu, Ibu. Baik. Jadi memilihnya ya. Ya, saya rasa memang kita sangat sebagai industrial hygienist, nih teman-teman yang di industrial hygiene perlu untuk melakukan health risk assessment ya, HRA. HRA itu salah satunya mungkin memang ada rekognisi bahaya, kemudian ada evaluasi, tapi yang penting lagi dari HRA adalah kita mengidentifikasi similar exposure group. Jadi SEG, apa itu SEG? Adalah kita mengelompokkan pekerja berdasarkan exposure-nya. Misalnya ada yang pekerja terpajannya itu selama 8 jam dengan debu. Kemudian ada kelompok pekerjaan yang terpajannya itu mungkin less dari 8 jam atau less dari 4 jam. Nanti pengendaliannya bisa kita beda-bedakan tergantung dari SEG-nya. Hasil pengukuran juga hasil evaluasi ini harus mewakili semua SEG. Gitu. Jadi kita biasanya ya dalam kita melakukan health risk assessment, pertama kita melakukan rekognisi bahaya dulu. Setelah rekognisi bahaya, kita rekognisi SEG-nya, similar exposure group, gitu ya. Setelah kita tentukan SEG-nya, baru kita melakukan evaluasi atau pengukuran pada masing-masing SEG. Nah, nanti dari hasil pengukurannya tersebut kita lihat mana yang pajanannya melewati NAB, kemudian mana yang terpajan karsinogenik, maka kita tentukan pengendaliannya. Terkait dengan debu, ada baiknya memang hasil pengukuran debu tadi juga komplementari dengan hasil analisis silikanya, gitu ya. Jadi dari debu tersebut ada silika atau tidak, ada asbes atau tidak, karena yang sifatnya karsinogen itu hanya silika dan asbes. Kalau misalnya memang tidak ada silika, tidak ada asbes, maka dengan N95 sudah oke. Tapi dalam kondisi konsentrasi silika yang tinggi atau asbes yang tinggi, maka mungkin perlu pengendalian yang lebih efektif lagi, gitu ya. Meskipun demikian, tetap utamakan engineering control dulu. Ada nggak engineering control yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau terhadap cabin kita bisa ya, administratif kontrolnya kan bisa dengan pembasahan ya. Nah itu tetap harus diperhatikan. Artinya pengendalian yang kita lakukan jangan hanya rely on kepada respirator. Gitu. Karena itu dia yang paling efektif. Oke. Seperti itu mungkin Mbak yang bisa saya jawab. Mas Hirzi? Masih bergabung Mas Hirzi? Mas Hirzi? Oke. Ya. Masuk Mbak? Ya. Gimana Mas? Sudah oke? Iya, cukup Mbak. Cukup ya? Oke, terima kasih Mas Hirzi. Oke, ini ada pertanyaan juga Bu, yang berhubungan dengan Fume ya.
Dari Mas Rosi Akbar, PT Pama. Adakah radius aman paparan gas fume apabila terdapat pekerjaan di dekat aktivitas welding? Ini udah gas fume lagi ya. Iya, jadi mengenai fume ya, karena dia karsinogenik berarti memang kita semua jadi concern ya dan takut gitu. Kemudian ada nggak sih kondisi amannya gitu ya? Pertanyaan yang cukup berat ya. Jadi fume ini Iya, Bu. dia kan size-nya very small ya, sangat kecil. Tapi dia sejalan dengan waktu, biasanya fume itu dia teraglomerasi menjadi partikel yang besar, kemudian dia menempel pada debu-debu ya, dan dia akan mengendap at some point gitu ya, tidak selalu ada di udara. Nah, mengenai paparan aman, radius aman, saya belum pernah mendapatkan informasi. Ya, ini sangat dipengaruhi banyak hal sih sebetulnya. Apakah misalnya arah anginnya kemana gitu ya, kemudian temperatur juga pada saat dia melakukan pekerjaan tersebut gitu. Jadi tidak ada secara umum gitu ya berapa radius aman dari paparan gas fume itu tidak ada. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi semakin jauh akan semakin baik gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dekat pun berarti perhatikan arah anginnya melawan arah angin. Ya, biasanya saya agak menangkap pertanyaannya Mas Rosi Akbar ini ya Bu ya. Biasanya soalnya dalam suatu workshop biasanya untuk area fabrikasi, untuk aktivitas welding fume berada di satu titik. Nah, di sekitar situ kan biasa ada mekanik juga yang sedang maintenance unit lainnya. Nah, mungkin tadi ya yang ditanyakan ya Mas Rosi ya. Mas Rosi masih bergabung Mas Rosi? Jadi ada beberapa pekerja baik mekanik maupun kru-kru yang berada di sekitar aktivitas welding tadi sih Bu. Mungkin seperti itu ya. Jadi belum ada Bu ya saat ini ya. Belum ada, tapi apakah dilakukan local exhaust ventilation nggak untuk area welding tadi? Disedot nggak gitu uap dari weldingnya? Nggak ada ya? Mas Rosi? Halo Mbak Rica. Ya, ada aktivitas sedot untuk fume-nya nggak Mas? Diarahin buang ventilasi, aktivitas ventilasi. Benar, kalau saat ini yang yang berkaitan dengan pertanyaan saya sih, aktivitasnya di outdoor, di workshop. Jadi dia tidak ada karena dia area terbuka. Untuk prinsip-prinsip seperti arah angin dan lain sebagainya sudah diperhatikan. Namun yang tadi mungkin disampaikan apakah ada radiusnya gitu. Jadi dia outdoor Mbak, jadi nggak pakai penyedot atau seperti apa. Oke, baik. Jadi kalau lebih di outdoor, kemudian memperhatikan arah angin, windshock-nya ada nggak? Bagaimana Bu? Windshock. Windshock itu yang seperti warnanya orange yang suka di atas itu, yang itu untuk melihat arah angin. Nggak dipasang kayaknya ya. Ya mungkin dipasang aja, ada windshock-nya biar pekerja itu bisa lihat arah anginnya ke sana, maka saya harus posisinya di mana kayak gitu ya. Itu administratif kontrol dan cukup baik untuk dipraktekkan. Ya. Baik Bu, nanti mungkin akan kami coba kaji lagi, observasi lagi untuk kontrolnya Bu ya. Jadi salah satunya adalah si karyawan dapat mengidentifikasi secara jelas arah anginnya seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi pakai windshock kayak bendera gitu, tapi bentuknya kayak apa sih yang kita biasa pakai buat nyaring ikan itu loh. Oh iya, baik. Iya. Baik, Mas terima kasih. Mas Rosi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Mungkin harus kasih, diukur Mbak juga Rica. Mas Rosi. Mas Rosi Bagaimana, untuk di Mbak? Pama SEG 3 ya. Suaranya. Untuk area Pama SEG 3 area hauling ya, diukur dulu aja. Jadi buat melihat paparannya melebihi atau tidak, meskipun tidak ada NAB yang pasti ya dari sisi NAB-nya tadi. Jadi lebih baik saya kayak melihat belum ada data Pama di area 35 ini untuk welding fume. Oh, baik Mbak.
ukur tahunan ya, ukur dulu hasilnya. Itu lebih bagus. Langsung loh ditembak. Baik, Mbak Desa, nanti mungkin akan Belum coba ada kami soal lagi. itu ya, sama 35 ini. Jasa dari Oke. pengukuran. Kalian Bu, nitip. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah lewat juga waktunya. Ini juga terkait, masih ada berhubungan dengan COVID-19 ya Bu ya. Dari Mbak Weni tadi ya. Salah satu cara untuk mendeteksi gangguan pernafasan yang disebabkan oleh lingkungan kerja, salah satunya yaitu kita lakukan dengan spirometri ya Bu ya, saat MCU. Hubungan dengan wabah COVID, apakah ada saran Ibu untuk mengenai hal ini? Di satu sisi, pemeriksaan spirometri sangat penting. Tapi di satu sisi lainnya berpotensi menyebabkan proses penularan karena ada droplet menempel pada alat. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu, saran Ibu? Oke. Ini juga yang kami bahas ya beberapa waktu lalu dengan Ibu Lana, dengan Pak Wari, dengan teman-teman inspektur tambang. Perlu nggak sih MCU dalam kondisi COVID ini? Mungkin agak menyimpang atau lebih luas dari pertanyaan yang tadi, nggak apa-apa ya. Jadi memang saya coba konsultasi juga dengan teman-teman anggota IIHA yang posisinya ada di Timur Tengah gitu ya. Apakah mereka di sana masih melakukan MCU? Nah, saat ini ya klinik, rumah sakit, tempat MCU itu kan banyak menerima pasien juga ya untuk pengetesan COVID gitu. Jadi kalaupun memang akan dilakukan MCU, memang lakukanlah di klinik yang milik kita sendiri yang tidak digunakan untuk pasien COVID gitu loh. Karena khawatir justru ada proses penularan dari aktivitas MCU termasuk yang spirometri ini. Nah, untuk spirometri ini mungkin kita perlu bedakan lagi siapa yang memang butuh banget dilakukan pengecekan MCU saat ini dan siapa yang kondisinya sehat dan tidak perlu MCU di saat ini gitu ya. Untuk spirometri sebetulnya alatnya kan cukup murah ya. Kalau tidak salah 300 ribuan bukan sih yang ditiup itu? Saya kurang paham. Nah, kalau itunya aja Bu, iya, tapi kalau alatnya enggak Bu, lumayan. Kalau mouthpiece-nya aja mungkin Bu, kalau mouthpiece-nya yang sekali pakai. Nah, ya mungkin yang mouthpiece-nya apakah bisa perseorangan punya gitu. Tapi tentu tadi kan kita awali kita coba identifikasi siapa sih yang memang butuh banget di MCU saat ini. Tidak perlu semuanya di MCU. Kalau yang memang sehat-sehat aja gitu ya selama tahun lalu itu tidak ada kendala, tidak ada sakit apa-apa, mungkin tidak ditunda dulu lah MCU-nya sampai COVID-nya berlalu, biar COVID-nya lewat dulu gitu ya. Jadi kita yang ngalah. Nah, yang tidak perlu banget MCU tidak perlu di MCU. Kemudian kondisi teman-teman yang memang dia rentan ya dari sisi usia, kemudian dia ada underlying disease seperti jantung, diabetes dan sebagainya, mungkin mereka juga jauhkan dulu deh dari klinik-klinik, dari rumah sakit yang ada potensi penularan COVID-19. Gitu. Jadi pemeriksaannya bisa nggak sih dengan melakukan telemedicine. Kalau Profesor Meli itu di kami menyebutnya telemedicine. Artinya jarak jauh by phone diwawancara aja oleh dokter terus dilihat bagaimana selama diskusi 1-2 jam itu dia kelihatan ngos-ngosan nggak sih gitu ya. Kalau misalnya kelihatannya baik-baik aja, sehat-sehat aja selama telemedicine, udah itu paslah sehat gitu. Daripada kita harus suruh mereka masuk ke klinik, di sana ada potensi tertular COVID-19, itu justru lebih berisiko. Jadi yang sempat kami diskusikan dengan Ibu Lana dan tim juga waktu itu memang kalau saya mungkin mewakili dari IHA, kami menyarankan kalau bisa ditunda dulu gitu ya untuk medical MCU ini karena nggak urgent banget. Kalau misalnya memang urgent banget, silahkan identifikasi siapa yang paling urgent untuk medical check up dan pastikan lokasi MCU-nya ini adalah lokasi yang hijau, ya, green zone, bukan red zone. Jadi terkait dengan spirometri, kalau nggak perlu banget di spirometri, nggak usah dulu deh. Ya, jadi perlu dari perusahaan membuat kebijakan-kebijakan lah dalam kondisi COVID seperti ini, aktivitas-aktivitas yang memungkinkan ada potensi penularan COVID-19 lebih baik ditunda dulu. Itu mungkin jawaban saya Mbak Rizka. Mbak Weni, bagaimana Mbak Weni?
Oh, Ya. sip katanya Bu. Sip, Kebetulan ya. ada di sebelah saya. Alhamdulillah. Sebelah saya. Karena sebenarnya banyak Bu melalui WA dan chat lainnya. Jadi karena juga waktu terbatas ya, saya mohon maaf untuk teman-teman yang lain. Mungkin nanti juga bisa konsultasi secara langsung juga Bu ya dengan Bu Mila atau bisa Boleh, silahkan. Bu Mila tadi ya sesuai dengan informasi awal. Seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan Bu Mila aktivitas apa saja yang harus kita lakukan ya untuk program respiratory ini. Kemudian untuk terakhir Bu, ada closing statement atau saran dari Bu Mila kepada seluruh peserta terkait pengelolaan lingkungan kerja di perusahaan Bu. Kami persilakan Bu. Oke, untuk closing statement ya, mungkin saya lebih memotivasi aja sih, artinya untuk teman-teman industrial hygienist ataupun occupational health ya kita semangat gitu ya, semangat dalam memprotek kesehatan dari pekerja kita karena insya Allah itu part of ibadah ya, bisa menjadi ladang pahala lah buat kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan dari pekerja, bagaimana pekerja ini tetap sehat, bisa perform to the maximum capacity-nya, ya insya Allah itu bagian dari ibadah kita. Jadi tetap scientific, sainnya ya, rambu-rambu saintifiknya harus diperhatikan, bahwa kita harus melakukan antisipasi, kita melakukan rekognisi, kita melakukan evaluasi, kita tetap melakukan pengendalian, dan continuously kita belajar gitu ya, mengimprove diri supaya karena keilmuan health itu berkembang banget ya, uji toksikologi, studi-studi health itu berkembang banget dan kita harus selalu bisa catch up. Salah satunya kita membentuk asosiasi profesi itu salah satunya adalah supaya kita bareng-bareng nih belajar bareng-bareng, sharing. Kalau ada informasi dari satu tempat ke tempat lain kita bisa saling sharing. Jadi dalam kita melaksanakan kegiatan kita sebagai industrial hygienist tadi, pertama tetap harus memotivasi diri, harus terus semangat. Terus yang kedua, scientific approach-nya jangan ditinggalkan. Kemudian juga belajar terus gitu ya, dan yang selanjutnya mungkin ikhlas ya bekerja. Jangan jadi beban ya Bu ya. Iya, jangan patah semangat kalau karyawannya nggak mau pakai respirator gitu. Kalau dia nggak mau pakai respirator, ambil aja darahnya, biological monitoring gitu. Biar dia tahu kondisi kesehatannya. Dan selanjutnya adalah tetap ya mungkin yang langkah yang terakhir dan mungkin paling ampuh ya, kita banyak berdoa lah untuk kesehatan kita semua. Ya, itu mungkin ya closingnya. Ya, Kurang ya, strong kali statementnya. Bersedia dengan sumber kita ya Bu ya. Kita dulu caranya. Ini demi menyanggupi pertanyaan dari rekan-rekan nih. Saya yakin masih banyak juga yang masih belum puas. Tapi sebelum acara berakhir, terima kasih sekali lagi Bu Mila. Dan kami mohon juga kepada Bapak Roni Tambunan untuk menutup kegiatan webinar lingkungan kerja PT Adaro Indonesia kali ini. Bapak Roni, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mila Tejamaya, SDB Bu, sebagai Presiden Indonesia Industrial Hygiene Association. Terima kasih juga kepada Tuhan Momo, selaku Kepala PT Adaro Indonesia, seluruh manajemen PT Adaro Indonesia, seluruh manajemen Adaro Group yang hadir di acara ini, kemudian rekan-rekan petugas hygiene, seluruh peserta yang hadir dalam webinar kita kali ini ya. Saya lihat dari awal itu tidak ada peserta sampai paling tinggi ada 90-an, jadi sekarang kira-kira 77, jadi ada yang sholat juga. Terima kasih Bu Mila. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, karena ini menjadi teman dia. Ya, hal yang menarik buat kami Bu, terutama untuk lingkungan kerja ya. Pertanyaan-pertanyaan juga cukup banyak menjadi
indikator kita, saya rasa hal ini bisa dilaksanakan kembali ke depannya. Gitu. Kita harapkan Ibu masih bersedia membimbing kami. Insya Allah, insya Allah. Tadi saya sudah sempat dicatat beberapa penjelasan Ibu. Satu yang saya lihat yang menarik adalah kita jangan lalai dalam melakukan program heart respiratory di tempat kerja. Gitu ya. Ya, itu sangat betul sekali. Kita semua ingin mewujudkan tempat kerja yang aman dan sehat bagi kita semua. Ya, kita juga untuk rekan-rekan semua kita harapkan sekarang ini dengan sudah berubah ya dengan adanya pandemi COVID ini, kita harus melaksanakan sesuatu yang baru, perilaku yang baru, yang sering disebut new normal, dengan melakukan misalnya masker itu sudah sekarang menggunakan masker menjadi hal yang normal. Salah satu contoh. Nah, ini adalah tantangan kita bagaimana kita melaksanakan identifikasi, rekognisi, pemantauan, dan pengendalian lingkungan kerja yang menyesuaikan dengan new normal ini. Karena tidak mudah untuk melakukan ini, jadi strategi. Baik, itu saja penutupan dari saya. Terima kasih sekali kepada semuanya, kepada panitia ya, yang sudah melakukan acara ini. Mudah-mudahan kita kedepannya akan bertemu kembali dalam webinar ini dengan topik yang berbeda. Baik, terima kasih. Bismillah. Ya, sama-sama Pak Roni. Terima kasih kepada panitia. Kami kembalikan kepada Bu Rizka. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni, sudah ditutup ya Pak ya. Baik, dengan demikian berakhir juga lah kegiatan webinar lingkungan kerja PT Indonesia dengan tema Respiratory Protection Program di pertambangan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber sekali lagi Ibu Mila Ejamaya yang bersedia memberikan kita informasi, bimbingan, pengetahuan Ibu ya terkait Respiratory Protection Program. Dan terima kasih juga kepada panitia yang terlibat beserta manajemen untuk support-nya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dari awal sampai akhir ya. 945 Wita sudah menunggu, tidak sabar mengikuti webinar lingkungan kerja kali ini. Dan ini juga kita sudah, karena antusiasnya luar biasa juga dari rekan-rekan, kita sudah melebihi waktu hampir 1,5 jam ya, ini luar biasa. Mohon maaf juga kepada narasumber, janjinya hanya sampai jam 12 atau jam 11 WIB Bu ya. Tidak apa-apa Mbak. Ya, kami dari panitia juga sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam selama kegiatan berlangsung, juga apabila ada salah dan hilaf kata selama kegiatan ini juga berlangsung, dan kami ucapkan sampai bertemu di kegiatan-kegiatan lingkungan kerja ataupun IHOH lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Mbak Rizka, Bapak Ibu semua, terima kasih perhatiannya. Terima kasih Bu Mila. Ya, terima kasih. Semangat ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mila. Salam. Pak Roni, semangat Pak Roni. Ya, Pak. Rizka, banyak. semangat Rizka. Semangat Pak ya. Terima kasih Pak Her. Semangat, semangat. Sampai jumpa bintang berikutnya Pak. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama Pak. Terima kasih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu kerja, Terima kasih Pak Rizka. saudara grup. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih Mbak Rizka atas undangannya dan ilmunya ya.